Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونذيرا من أهلي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حضرة المكرمون والمحترمون para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujjah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa selalu kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Agung Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة لرضا الله ولحضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لا سيما الخلفاء الراشدين والأربعة الأئمة المجتهدين الحفاظ والمفسرين والغزاة والمجاهدين في البر والبحر أجمعين وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الرمداني سيدنا الشيخ محي الدين عابد القادر الجيلاني والشيخ الشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ الشيخ بهاء النقشبندي ولجميع مشايخ الطرق المعتبرة رضي الله تعالى عنهم ونخص خاصة إلى الإمام الشيخ الحسن ولجميع الأرواح الأولياء والشهداء والعلماء من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ولأصولهم ولفروعهم ولأن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا وينفوزنا وينصرنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan mungkin ada di diri kita atau keluarga kita, tetangga kita yang sedang diberikan ujian berupa sakit dan yang lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar atas segala kesulitannya,
dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu, bersilaturahim, bermuajahah dalam kajian Ahad subuh pagi ini. Semoga niat kita, ibadah kita, kajian kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lit-ta'imi asy-syakiri minal ajri mithla ma lis-sha'imi as-sabiri. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lit-ta'imi, sesungguhnya bagi orang yang memakan asyakiri, dengan mempunyai sifat syukur, minal ajri, daripada balasan orang itu, ma lis-sha'ibis sabiri, seperti orang yang berpuasa dengan sabar. Nah, ini hadis ini luar biasa, bahwa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ya. Siapa orang yang makan, ya, tapi disertai sifat syukur, itu balasannya bagi orang tersebut sama dengan orang puasa dengan sabar. Berarti inti dari hadis ini adalah asyukru was-sabr, jadi bersyukur dan bersabar. Nah, kenapa disandingkan sifat syukur dengan sifat sabar? Karena hakikatnya kita di kehidupan ini ya hanya dua hal ini yang bisa memberikan ketenangan batin kita. Maka orang yang mendapatkan nikmat, ya, contohnya di hadis ini adalah dia makan, tapi bukan hanya sekedar makan, ya. Di dalam makannya orang tersebut atau sedang makannya orang tersebut disertai rasa syukur yang mendalam. Nah, maka balasannya, kata Rasulullah, ini seperti orang puasa dengan sabar. Kalau kita puasa itu menahan makan dan minum, ya, dan yang membatalkan puasa karena Allah, ya, pasti itu karena Allah. Nah, ini orang makan yang hukumnya mubah, yang dia tahu boleh makan di luar waktu puasa, ya, tapi disertai sifat syukur, balasannya ini juga sama dengan orang puasa yang disertai sifat sabar. Nah, maka ini orang yang memahami makannya itu, ya, hasilnya itu dengan cara yang halalan thayyiban mubarakan fi, pasti yakin bahwa rezeki makan ini yang saya lahap ini, yang saya nikmati ini, faminallah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan adapun nikmat yang ada pada kalian semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang di tahapan makan itu asyukru bil lisan, ya, jadi syukur dengan cara lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi sebagaimana kita pahami
Doa alhamdulillah ini menunjukkan orang tersebut bersyukur, tapi baru di asyukru bil lisan, ya, syukur di lisannya, alhamdulillah. Sebagaimana kita ditempatkan di tempat yang penuh mubarakah ini, ya kita syukur, ya kita sadari betul bahwa kita hadir di tempat ini mendapatkan nikmat yang luar biasa ini, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji puja hanya milik Allah. Nanti di fase berikutnya orang itu akan masuk ke dalam asyukru bil arkan. Jadi ketika pemahaman mendalam, maka orang tersebut akan masuk asyukru bil arkan. Jadi syukurnya bukan hanya dalam keadaan makan, dalam keadaan apapun yang dibantu dengan anggota tubuh, ya, dari makanan tersebut dia bisa bekerja, dia bisa berdagang, dia bisa ibadah, dia lakukan untuk taat kepada Allah, maka orang tersebut sudah memasuki tingkatan asyukru bil arkan. Jadi dengan anggota tubuh lagi. Jadi bukan hanya alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya sudah diejawantahkan, sudah diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nanti masuk lagi ke dalam ada asyukru bil qalbi. Jadi syukur hatinya dengan penuh kesadaran bahwa ada orang yang syukur itu, bahkan ada kisahnya orang itu yang diangkat menjadi kekasih Allah cuma gara-gara makanan, ya, karena di saat makan tersebut orang tersebut dengan kesadaran penuh makan ini, dia makan nasi ini bukan hanya dari satu orang, tapi ada yang menanamnya, ada yang mengolahnya, ada yang menjualnya, ada orang tua yang memasakkannya, ada keluarga yang menghidangkannya. Dia ingat betul itu semua proses, ya, makanan yang ada di depan hadapannya itu, dengan penuh keyakinan dalam hati bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut makan itu dengan penuh kesadaran, ya, dengan hati yang penuh syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut diangkat menjadi kekasihnya Allah. Ya, betapa banyak orang, ya, dari hal-hal yang kelihatannya biasa, ya, tetapi bisa menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena hatinya, tingkat syukurnya sudah berbeda. Jadi yang dilihat adalah terdalamnya, ya. Jadi bukan di luarnya. Maka ketika kita makan dengan penuh kesadaran bahwa makanan yang kita makan ini tidak serta-merta ujuk-ujuk gitu, ya, datang di depan kita. Banyak ribuan proses, dan ribuan proses itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tarik dalam kehidupan kita, contohnya di saat ini, di pagi ini, ya, kita datang ke sini, berkumpul di tempat ini, kita sadari betul dengan luar biasa bahwa saya ini didatangkan oleh Allah ke tempat ini untuk bersama-sama kita belajar, ya, hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ada prosesnya yang sebelum terjadi saat ini luar biasa. Mulai dari mungkin bangunnya, cuci mukanya, ganti bajunya, ya, wudhunya, sampai sholat, sampai sekarang, semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini luar biasa, balasannya seperti orang yang berpuasa dengan sabar, ya. Kalau kita korelasikan syukur dengan sabar ini, ya, tidak bisa terpisah. Kalau syukur dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau sedang tidak dapat nikmat, bersabar. Maka bukan masalah makanannya,
di hadis ini. Bukan masalah dia makan atau tidak makan, bukan. Tapi bagaimana kondisi hati seseorang dalam keadaan apapun, apakah dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting. Ya, jadi dalam kondisi makan, minum, tidur, istirahat, kerja, berdagang, mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika sedang tidak mendapatkan nikmat dalam keadaan apapun, dia tetap tidak meninggalkan Allah, maka bersabar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman wa nisfuha as-sukr. Jadi sabar itu separuh daripada keimanan. Maka separuhnya lagi adalah asyukur. Jadi syukur. Jadi hal ihwal kehidupan kita di dunia ini ilal rafiqil a'la, sampai meninggal itu hanya dua kondisinya, syukur, sabar. Sabar, syukur. Dapat rezeki banyak, syukur, alhamdulillah. Lagi belum dapat rezeki, sabar, alhamdulillah. Maka sering saya ucapkan, orang bersabar itu bukan lagi balasannya adalah surga, tapi apa? Dengan yang menciptakan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Jadi bukan lagi surganya, tapi dengan yang menciptakan surganya. Ini luar biasa. Maka sabar itu berat, mudah diucap tapi berat dipraktekkan, ya. Maka ganjarannya pun tidak ringan, ya, bukan surga beserta isinya, tapi dengan yang menciptakan surga, selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang sabar ini biasanya pembawaannya itu tenang, ya. Bukan berarti tenang gimana gitu ya, tapi hatinya tenang, ya. Hatinya tenang, kelihatan di luarnya juga tenang. Maka bapak-bapak hati-hati, ya. Kalau punya istri yang tenang gitu ya, hati-hati. Doanya mustajabah. Sebab apa? Hatinya sudah bersama Allah. Sumpahin gempor kita pak. Hati-hati deh. Ya, maka kalau punya istri tenang, tolong dirawat dengan baik. Ya bu ya, dicukupin, ya bulanannya, ya kan, segala macamnya dicukupin. Oh, insya Allah tenang itu luar biasa. Ya, laki-laki juga sama bu, hati-hati. Hati-hati kalau sudah punya laki-laki yang tenang gitu ya, pendiam gitu ya, bukan pendiam pusing gimana ya, tapi anteng gitu ya, hatinya selalu ingat kepada Allah. Hati-hati, hati-hati, ya, karena doanya itu mustajabah. Maka orang yang tenang, yang hatinya selalu terikat dengan Allah, ini koneksinya langsung, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah dihantam dengan kehidupan ini yang luar biasa dari segala lini, dan dia tetap bersabar, tidak lepas hatinya dari Allah, menerima apapun yang Allah takdirkan kepadanya dengan penuh senang hati, inilah orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka syukur dan sabar ini harus kita rawat terus, harus kita usahakan terus, harus kita tingkatkan terus. Bukan hanya apa, alhamdulillah, ya alhamdulillahirabbil alamin, tapi alhamdulillah itu masuk ke dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dan masuk ke dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu dekat dengan kita. Yakin bahwa nikmat sekecil apapun yang menurut kita, ya, itu luar biasa. Maka orang yang tidak bersyukur itu pak, masuknya itu ke dalam dosa besar, ya. Jadi hati-hati. Di orang yang dosa besar itu yang paling utama adalah dia apa? Syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, disebutnya apa ini? Ya, kalau bukan syirik hati kita. Maka hati-hati
Kalau ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita yang paling terdalam tidak mensyukuri nikmat Allah, ini termasuk dosa besar. Ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, la in syakartum syukur. Ya. La azidannakum, aku tambah. Wala in kafartum, kalau kufur, jadi syukur lawannya kufur. Ya. Jadi kufur ini dosa besar. Jadi orang yang tidak bersyukur termasuk bagian orang kufur. Maka orang kufur termasuk dosa besar. La azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang kufur nikmat diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidak bersyukur itu orang yang berdosa besar. Ya. Jadi hati-hati. Jangan-jangan ya kita setiap hari sholat, puasa, ngaji dan lain sebagainya, tapi hati kita tidak menerima takdir dari Allah. Nah, ini termasuk dosa besar. Tapi kalau hanya diucap, wah ternyata seperti ini, ya, itu tidak dosa besar. Tapi kalau di dalam hatinya, ya, dia tidak bersyukur, nah ini yang masuk dosa besar. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau kita memahami sesuatu itu jangan letterlock, ya, jangan tekstualis. Ada maknanya yang tersirat dan tersurat. Ya. Jadi ketika kita lihat ada orang, oh kayaknya ngeluh gitu ya, kelihatannya ngeluh ucapannya tinggal, tapi hatinya enggak padahal, maka dia tidak disebut kufur nikmat. Tapi ada yang kelihatannya alhamdulillah, ya, sumringah, ya, baik, nerimaan, di hatinya gerundel. Ya kenapa begini? Harusnya begini. Ya Allah, nah itu hati-hati. Maka ahwalul qulub, ya, keadaan hati ini memang sepersekian detik selalu berubah, ya, sepersekian detik selalu berubah. Maka kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Jadi karena kulub ini maklub, ya, selalu berbolak-balik, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita di akhir hayat, ya, itu dalam keadaan tidak bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Riwayat dari Al-Hakim dan dari Abu Hurairah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in haqiqatan wa ma balagha 'abdan haqiqatan al-imani hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sesungguhnya segala sesuatu likulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu kata Nabi ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdan haqiqah, dan tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat itu al-iman, hakikat iman, hatta ya'lam, sampai seorang hamba tersebut mengetahui annama asabahu, sesungguhnya apa yang menimpanya lam yakun liyukhtiyahu, tidak akan terjadi, ya, wa ma akhta'ahu, dan yang tidak akan terjadi lam yakun liyusibahu, tidak akan menimpanya. Jadi ini hakikat iman kita. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu Bapak Ibu ada hakikatnya, ada intinya. Maka apa hakikat itu? Hakikat itu adalah makna terdalam yang tidak bisa kita selami kecuali dengan sesuatu yang di dalam. Ya, ya. Al-batinu ilal butun. Jadi sesuatu yang bersifat batin, yang bersifat rahasia, itu tidak bisa dijangkau dengan zahir, tidak bisa dijangkau dengan lahir.
tapi harus juga dengan batin, ya. Maka hakikat keimanan ini, kata Rasulullah, adalah seseorang yang dia paham kalau sudah nasibnya tidak akan pernah salah, yang bukan nasibnya tidak akan pernah terjadi. Nah ini ya, intinya hakikat keimanan. Jadi ketika dia sudah memahami bahwa oh ini terjadi dalam kehidupan saya, berarti ini jatah saya. Oh ini sudah terjadi, berarti bagian saya. Oh ini terjadi, berarti ini milik saya. Bukan punya siapa-siapa, bukan salah siapa-siapa. Tapi yang terjadi dalam kehidupan saya, inilah punya saya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun yang tidak terjadi dalam diri kita tidak mungkin salah. Nah itu keimanan. Ya. Jadi hilangkan yang namanya sifat apa? Seandainya. Nah ini penyakitnya ini di sini. Seandainya kalau nggak begini ya nggak bakal begini. Ya. Seandainya saya ke sana kayaknya nggak bakal terjadi. Seandainya, nah itu seandainya inilah yang masih menggerogoti keimanan kita. Kalau saya kerja keras begini, seharusnya hasilnya seperti ini. Kenapa kok masih begini? Nah ini, ya. Maka keimanannya itu masih kena virus, ya. Masih kena virus penyakit seandainya, ya. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dan tidaklah terjadi suatu musibah di muka bumi ini dan di dalam diri kalian, kata Allah, illa fi kitab, kecuali sudah tercatat, sudah bakal terjadi, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkan. Ini luar biasa. Dia orang yang paham keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya apa? Oh saya beriman, ya saya iman Pak Bu kepada Allah, beriman, ya yakin kepada Allah, yakin, ya percaya kepada Allah, percaya, ya. Tapi dalam kenyataan realitas kehidupannya dia apa? Seolah-olah gitu ya, seolah-olah tidak nerima. Ya, maka ini kata Allah, sebelum kamu terjadi begitu, memang sudah aku catat kamu akan seperti itu. Ya, makanya kata guru saya begini, Pak. Ketika kita masih di bagian alam rohaniyah, ya, semua itu kan kita sudah ditanya, ya, alastu bi rabbikum, ya, qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Oh, bala syahidna. Kami bersaksi. Oke. Ketika kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kamu, ini catatan nanti yang akan kamu jalani selama kehidupan. Lahirnya dari orang tua ini seperti ini, di tempat ini, nanti kamu usia begini, sakitnya kena ini, nanti kamu meninggalnya begini dan begini. Terima enggak? Waktu itu kita di alam ruh itu semuanya menerima, siap, ya. Tapi nyatanya ketika kita turun ke muka bumi ini, melewati alam rahim orang tua kita yang terkandung, lahir kita ke dunia, menjalani semua kehidupan ini, nyatanya banyak penyesalan, banyak ketidakterimaan kehidupan kita. Inilah yang diingatkan, ya, di dalam perjanjian kita dahulu, maka kita terlahir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku ingat ya Allah, aku terima ya Allah, ampuni kesalahan dan kealpaanku. Lahir kita Pak ke dunia ini. Ada orang yang sudah dipersiapkan begitu, ya. Ketika tahu catatan daripada kehidupannya nanti, akhirnya dia nggak mau lahir ke dunia itu. Akhirnya apa?
keguguran, tidak terjadi, tidak lahir ke alam dunia ini. Maka yang tidak terjadi itulah karena apa? Tidak menerima. Tidak menerima perjalanan nanti itu, tidak menerima. Ya, maka ibadah yang luar biasa adalah ibadah nerima. Makanya orang Jawa punya filosofi Pak, apa? Nerima ikpan pandu. Jadi nerima. Orang dahulu, kakek-kakek buyut kita itu luar biasa. Solehnya mungkin di atas kita, ibadah lahiriahnya mungkin luar biasaan kita, tapi ibadah hatinya jauh Pak dibanding kita, jauh luar biasa. Mereka makan cuman pakai singkong doang, kagak ngeluh. Iya, orang dulu itu cuman dikasih air putih doang sama apa ini, teh manis, kagak ngeluh. Orang adanya ini habisnya alhamdulillah, emang kebangetan emang. Nerima Pak, ya mau bagaimana? Oh, kita dulu sudah dikasih tahu nanti kamu hari Ahad jam sekian ngaji di sini, kitab ini dapatnya air putih sama ini, ya terima. Minta martabak agak ada. Contoh ini Mama, contoh ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus diterima. Oh, nggak hakikat iman kok. Hakikat iman. Jadi jangan bicara iman kalau dia masih ngeluh gitu. Ya. Gampang melihat keimanan seorang itu. Coba lihat banyak syukurnya apa banyak ngeluhnya. Tapi kayak di sini insya Allah banyak syukurnya. Alhamdulillah. Jadi kalau dia paham kata Nabi, hakikat keimanan itu kalau sudah terjadi buat dia tidak akan tertukar. Ya, maka istilahnya apa? Rezeki sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Ya. Apa yang punya kita tidak akan lepas dari kita. Maka rezeki tidak akan pernah salah alamat. Kalau salah Sherlock Pak. Mungkin malaikat lupa. Jadi kalau rezeki kita nggak akan pernah salah. Kalau punya kita pasti akan dapat. Berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Ini jangan sampai kita beriman kepada sebab. Ya, maka kata para ulama, al-akhdhu bil asbab ma'adamil i'timadi 'alaiha. Kita ambil sebabnya, tapi jangan sampai kita bersandar kepada sebab itu. Ketika kita sakit, ya, maka ikhtiar agama memerintahkan berobat. Silahkan pilih obat yang bagus dan lain sebagainya. Cuman di dalam hati kita, di dalam batin kita, ketika kita sehat, yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika kita berdagang luar biasa, tempatnya bagus, mekanisme marketingnya bagus luar biasa, kok masih begini ya? Babul ikhtiar kita sudah. Nah, tinggal apa? Tawakal ala Allah. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Yang punya kita pasti datang kepada kita. Yang bukan punya kita tidak akan datang kepada kita. Apapun itu. Kata Nabi, hakikatul iman. Berarti iman kita sudah hakikat. Ya. Jadi jangan sampai mah ibadah lahir mah luar biasa, tapi hati kita mah apa? Masih apa? Masih tidak nerimaan. Ya, aduh harusnya mah kalau udah sempat begini, hitung-hitungan matematis modal sekian, untungnya sekian, ya udah harusnya sekian. Bagaimana sebagaimana catatan kita. Akhirnya karena dia bos ya, usahanya mungkin belum terwujud sesuai dengan keinginannya, diomel-omelin ya, karyawannya pecat-pecatin dan semuanya. Berarti bos tersebut tidak paham keimanannya. Ya, bahwa mau kita dorong dengan 1000 cara pun, kalau bukan punya kita tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah milik kita, punya kita, ya dari Allah, mau 1000 orang pun yang menghalangi pasti terjadi. Ya, kalau orang imannya sudah seperti ini, menjalani kehidupan ini pelong, Pak.
Ya, jadi dia mah begitu, yang punya dia bukan punya kita. Ya, ya, punya saya air putih doang amat teh nggak apa-apa, punya bapak-bapak mah ada makanan yang enggak ngerewel kita. Emang panitia. Ya mau begini sudah terima aja kata Allah. Ya, mau bagaimana? Ya. Maka memang kalau sudah dia paham seperti itu, kayaknya hidup itu tenang, hidup itu enak, hidup itu nyaman, karena nggak rungsing dengan tetangga. Siapa yang beli mobil, siapa yang puyeng, siapa yang beli TV, siapa yang panas, ya, siapa yang dapat duit, siapa yang sakit, ya. Itu jadi dia nggak paham bahwa sudah punya kita pasti datang. Yakini Pak Abu itu. Ya, kalau bukan punya kita mau bagaimanapun. Kalau sudah yakin ke situ, maka ikhtiar kita itu tidak ada yang sia-sia. Ya, ikhtiar kita tidak ada yang sia-sia. Percaya ya bahwa apapun yang kita lakukan suatu saat nanti pasti akan kembali kepada kita. Maka ada hukum yang namanya like attracts like. Jadi serupa menarik yang serupa. Kalau kita berbuat baik 10, yang balik 10 seharusnya. Ya. Tapi kalau Allah kan nggak begitu. Yang nggak perhitungan kayak kita. Ya kita 10, yang balik 100, yang balik 700. Ya. Maka syukur itu artinya membuka, melepaskan. Ya hadis yang tadi. Jadi kalau orang yang bersyukur itu mudah lepas. Ya. Nah, melepaskan ini nanti akan kembali kepada dia. Ya, jadi tidak akan mungkin salah, tidak akan mungkin nyasar, itu nggak mungkin. Karena keimanan bukan hanya diucapkan, tapi juga diimplementasikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, bahwa Allah lebih tahu terhadap diri kita ketimbang diri kita sendiri. Ya, ini ya Allah lebih paham tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih tahu diri kita, Allah. Ya. Jadi tautkan hati kita kepada Allah selalu. Jangan kepada sebab. Ya. Oh, saya bisa sukses seperti ini karena kerja keras saya. Oh, saya bisa naik jabatan seperti ini karena relasi saya. Oh, saya bisa kesini ke situ karena dibantu oleh saudara saya. Kelihatannya nggak apa-apa, kelihatannya. Tapi itu kalau dibiasakan terus-menerus akan menggerogoti hati kita, kita lupa bahwa siapa yang menggerakkan dia untuk datang ke kita, yaitu Allah. Ya. Jadi kalau sudah lupa, nah ini nanti bisa bahaya, karena terlalu terbiasa. Maka kita kan minimal ketika mendapat nikmat, alhamdulillah. Ketika mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya kita ucapkan subhanallah. Memang kehidupan ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi Rasulullah itu sudah paham betul bahwa nanti di akhir zaman itu umatnya itu banyak yang seperti itu gitu loh ya. Makanya diingatkan kembali, diutus para guru-guru kita, pada ulama-ulama kita untuk menjelaskan bahwa begini loh ya rambu-rambunya. Jangan sampai kita kelewat batas. Semua orang punya masalah, ya Pak. Siapa yang tidak punya masalah di dunia ini? Semua orang punya masalah. Tapi yang paling bermasalah adalah orang yang tidak sadar salah. Ya. Jadi orang yang punya masalah, yang paling besar masalahnya orang yang tidak sadar salahnya. Apalagi dia nyalahin. Ya, ini luar biasa. Maka orang yang sering menyalah-nyalakan sebenarnya dia salah.
Tapi kalau orang tidak pernah menyalahkan, lah dialah orang yang benar. Karena apa? Dia tahu, dia sadar bahwa kesalahan diri saya lebih banyak daripada orang lain. Ngapain nyari salah orang lain? Mau salah saya aja banyak, ngapain mikirin salah orang lain? Ya, kalau kita hitung-hitungan mungkin dosa saya dibanding bapak ibu banyakkan dosa saya, belum tahu aja. Ya. Masih ditutup-tutupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alhamdulillah kita mengaji di tempat ini. Kalau hati kita tenang, nyaman, surga ini Pak. Di surga itu nanti kayak gini Pak. Ya jadi tenang, ya dingin, ya bukan dingin AC, itu AC, ya dingin surga. Jadi hatinya yang tenang, ya jiwanya yang tenang, ya insya Allah dia sudah di surga sebelum surga. Ya makanya surga dunia kata Nabi apa? Halaqatu dzikr wa ta'lim. Ya idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Halaqatu dzikri wa ta'lim. Kalau kamu melihat taman surga, ya maka mampir kata Rasulullah. Ya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Halaqatul dzikr, majelis zikir dan majelis ta'lim. Ya. Jadi kita ini belum di surga yang sebenarnya, tapi surga maknawinya. Hatinya tenang di rumah, jiwanya tenang, tidak gelisahan, tidak rasa gerusu dan lain sebagainya. Di rumah kita sudah surga. Makanya kata Rabi apa? Baiti jannati. Kita nggak tahu nanti surga yang bagaimana di sananya. Ciptakan dulu surga di rumah kita. Ya, dengan ketenangan, dengan tidak banyak apa? Mengeluh, ya, keluh kesah sebagai manusiawi, batasnya wajar. Di mulut jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena nanti kalau sudah ke dalam hati sudah tidak wajar. Ya, sudah tidak wajar. Ya, nanti apa? Menjadi dosa besar. Jadi jangan kita lihat yang dosa besar itu yang zina, yang mabuk, ya, yang bunuh, yang lain sebagainya. Ya, tapi jangan-jangan setiap hari kita melakukan dosa besar. Apa? Hati yang tidak bersyukur, tidak bersabar, tidak menerima keputusan Allah. Ya, tidak tidak menerima ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begini? Harusnya begini. Nah itu. Seandainya begini mah nggak jadi begini. Nah ini ya. Kalau nanti terbiasa bahaya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terkena penyakit hati, karena penyakit hati ini luar biasa. Maka kalau kanker ada stadium 4, kalau penyakit hati ini nggak ada stadiumnya, nggak ada. Ya, jadi langsung tek aja gitu ya, langsung bahaya. Maka orang kata Nabi yang selalu dia tertimpa musibah, sakit dan lain sebagainya, bisa jadi karena dosanya terlalu banyak, bisa jadi karena di dalam hatinya terlalu menyimpan dendam, terlalu menyimpan kedengkian, terlalu menyimpan iri hati, terlalu menyimpan tidak bersyukur, tidak bersabar, tidak menerima, tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang sudah ridho, sudah menerima, sudah tenang, siap-siap. Untuk apa? Dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru beberapa hari yang lalu, ya saya punya teman itu guru orang tua saya juga. Beliau wafat, beliau meninggal dia atas sajadahnya saat sholat isya, ya, saat dia sedang bersujud. Ya, mungkin menurut Allah sudah tenang hatinya, sudah tenang jiwanya. Nah kita ini yang belum jelas untuk rumahnya ini bagaimana nanti ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang sudah tenang, ya, irji'i ila rabbiki, kembali pulang kepada Tuhanku, ya, radiyatan mardiyah, yang kamunya senang, Allahnya juga senang. Nah maka kalau sudah dapat radiyah mardiyah,
Nah, ini sudah hati-hati ya, sudah harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya sudah ridho, Allahnya sudah ridho, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku, jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan jiwa lahir batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya barijal ham ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfir warham. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna bima 'alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.